kan kalau misalkan kita dengar lagunya Rhoma Irama gitu ya, yang dulu 165 juta penduduk Indonesia itu kan terus bertambah Pak. Sekarang udah 200-an lebih gitu. Jadi setiap lagu itu udah nggak relevan gitu ya. Bang Haji dengerin, tuh lagu udah nggak relevan gitu ya, harus diganti jadi 290 gitu. IJ dua telu Adil Katalino Bacuramin ka surga basengat kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketemu lagi dalam Aher Kumai Channel. Dan saya hari ini dalam konten yang kita bilang sebagai podcastnya Aher Kumai Channel. Dan untuk tayangan konten perdana ini, saya sudah dibersamai dengan seorang anak muda yang sekarang juga tengah merintis karir politik bersama partainya yang baru, dan partai ini kebetulan sedang viral karena ingin mewujudkan Indonesia jadi kekuatan 5 dunia gitu ya. Dan kita pengen ngobrol banyak dengan orang ini, dan saya kenal banget beliau ini, senior saya juga, orangnya humble gitu ya, dan baik sekali gitu ya. Assalamualaikum Bang Aking, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Sehat selalu Bang ya. Alhamdulillah. Keluarga juga mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, lalu kemudian dilimpahkan rezeki dan juga keberkahan gitu ya. Amin, amin. Untuk situasi sama-sama terakhir gimana ini Bang, Makassar Bang? Soal PSBB terus new normal juga gimana? Kalau di Makassar kan kita sudah melalui 2 kali penetapan PSBB ya. Dan saat ini oleh pemerintah Kota Makassar sudah mulai masuk tahapan new normal. Walaupun ketika saya coba keliling, yang saya lihat sebenarnya kondisinya sama aja, kondisi normal. Tetapi yang membedakan orang cuma memakai masker, bahkan masih banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sampai-sampai kemarin itu pemerintah akhirnya menerapkan aturan warga yang tidak memakai masker akan dicabut KTP-nya, semacam itulah. Jadi ada beberapa ancaman yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya masyarakat mau menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian. Karena memang kalau melihat begitu diterapkannya di normal, kondisi perekonomian bisa kembali hidup. Tetapi di satu sisi permasalahan kesehatan malah tidak terselesaikan begitu ya. Bahkan kalau kita lihat kayak di kemarin ada di berita saya baca di salah satu rumah sakit yang menangani pasien dikhususkan untuk menangani pasien corona, tinggal 2 dokternya yang tercatat statusnya negatif corona. Jadi dokter-dokter yang lain sudah dinyatakan terdampak. Nah ini kan cukup mengkhawatirkan begitu ya. Kita khawatir tenaga medisnya kalau sudah tidak ada lagi, semuanya terkena, siapa yang akan menangani? Pada akhirnya pandemi ini juga ini Bang ya, dengan di satu sisi bahwa penanganan medis ini sangat penting, tapi di sisi lain memang kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan ya. Kalau tidak, akhirnya para tenaga medis kita juga bisa ini ya, juga bisa sumber dayanya juga makin hari makin berkurang gitu ya. Betul. Nah, jadi memang isunya kan sebenarnya isu awal ini adalah isu kesehatan. Kalau sejak awal pemerintah menerapkan aturan yang tegas terkait PSBB misalkan, dan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, sebenarnya dalam waktu 2 minggu itu mestinya bisa terselesaikan. Tetapi karena kemarin dari sisi masyarakat juga mungkin karena pengetahuan tentang dampak dari corona ini sendiri masih minim, akhirnya banyak yang tidak mengindahkan aturan itu. Jadi proses PSBB pertama akhirnya kemarin diperpanjang menjadi PSBB kedua. Setelah selesai dua kali perpanjangan seperti itu, yang terjadi malah ada timbul permasalahan baru, isu ekonomi masuk. Karena kelamaan di rumah, akhirnya banyak masyarakat yang harus di PHK, terus tidak lagi mempunyai penghasilan, menimbulkan masalah baru, isu ekonomi gitu. Nah ini juga menjadi satu permasalahan sendiri. Pemerintah melihat kita harus menyelesaikan nih masalah ekonomi nih, karena kalau tidak bisa berlanjut lagi ke isu sosial politik sebenarnya. Ini berbahaya juga bagi eksistensi pemerintah ke depannya begitu kan. Mungkin karena itu akhirnya
buatlah sebuah aturan new normal. Nah, ketika memasuki tahapan new normal, isu kesehatan tadi kan tidak selesai-selesai jadinya. Nah, karena tidak selesai-selesai isu kesehatan, jumlah korban malah terus semakin bertambah. Untuk memasuki tahapan new normal kan itu R-nya itu harus kurang dari 1 tuh mestinya tuh. Oh iya benar. Nah, ini kemarin di Makassar masih 1,1 apa 1,3 begitu, tapi sudah dipaksakan dibuka karena masalah ekonomi. Seperti itulah, memang ada kesalahan dari awal kalau saya melihatnya mungkin ya. Pada akhirnya memang tidak ada pemerintah yang siap ya dalam menghadapi pandemi gitu ya. Itu di mana-mana dan diakui bahkan di seluruh dunia gitu kan. Meskipun dalam beberapa perjalanan memang ada beberapa negara yang cukup berhasil, misalnya seperti New Zealand gitu kan, dan ada beberapa saya lihat termasuk Turki hari ini juga gitu kan. Tapi so far kita juga harus doakan pemerintah kita mudah-mudahan bisa ngambil kebijakan lebih baik ke depannya. Oke, ini yang paling menarik dan pengen kita diskusikan pagi ini Bang. Ini kan sekarang Abang ini juga terafiliasi bergabung di partai yang baru gitu ya, Partai Gelora Indonesia yang beberapa bulan ini memang sedang startup dan rising gitu ya. Dan Bang Aking ini juga ketua DPD Kota Makassar ya kan Bang ya? Iya. Nah, di satu sisi kan kita ngelihat nih Bang bahwa fakta politik itu kan tidak lepas dari perkumpulan masyarakat, kemudian silaturahim yang memang mengharuskan face to face. Bahkan misalnya dalam penjaringan sendiri kita tentu perlu ketemu banyak orang dan segala macam. Ini Gelora ini tumbuh dan besar lahir bahkan di masa-masa pandemi ini gitu ya. Itu kira-kira strategi apa yang bisa dimainkan Gelora sehingga kalau kita lihat kemarin tanggal 2 Juni juga sudah ditetapkan oleh Menkumham sebagai partai politik yang sah gitu ya dengan perolehan keanggotaan yang sangat signifikan dan banyak orang terkejut dengan kehadiran Gelora yang bisa memenuhi itu semua gitu ya. Itu apa ini yang dilakukan oleh teman-teman Gelora terutama ada di Makassar di bawah Bang Aki? Jadi memang tantangan terbesar kemarin ketika untuk memulai sebuah partai itu tidak mudah begitu ya. Sebenarnya dihadapkan di 2 pilihan kemarin. Pertama, Partai Gelora bisa membeli not akte dari partai yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak aktif lagi. Itu sempat ditawarkan kepada pengurus DPN, tetapi ditolak oleh pengurus DPN. Pengurus DPN lebih memilih untuk kita membangun ulang, rebuild, karena ini menjadi tantangan untuk mempersiapkan semua struktur sampai ke tingkat paling bawah. Begitu. Dan alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dan kemarin akhirnya Kemenkumham mengeluarkan SK bahwa Partai Gelora resmi menjadi sebagai partai yang tercatat di Republik Indonesia. Nah, proses pembentukannya sendiri memang butuh waktu yang sangat lama. Jadi kemarin untuk di Makassar sendiri misalkan kita melakukan proses rekrutmen itu sudah jauh sebelum masa pandemi. Jadi ada kesempatan memang kemarin kita masih berinteraksi, datang ke tokoh-tokoh kecamatan untuk meminta mereka bisa bergabung bersama dan biasanya mereka memang sudah memiliki basis masa sebelumnya begitu ya. Terutama memang kita diuntukkan untuk proses verifikasi kan memang cuma sampai tingkat kecamatan. Nah, setelah SK Kemenkumham keluar itu kan keluarnya di masa pandemi. Bahkan kemarin untuk pemberian SK-nya sendiri itu dilakukan secara virtual oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan akhirnya saat ini kita juga lagi melakukan proses open recruitment, prosesnya juga kita lakukan secara digital. Ini supaya kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kita buat sebuah form digital, nanti warga yang ingin bergabung dipersilakan untuk mengisi form digitalnya gitu. Jadi memang kita mencoba mengoptimalkan teknologi yang ada saat ini. Di Gelora Makassar sendiri kita coba buat program Gelora Mendengar tadi malam. Alhamdulillah kami sempat menayangkan secara live di Facebook ya. Itu untuk lebih menjelaskan tentang seperti apa Partai Gelora, apa visi misinya. Terus banyak pertanyaan yang muncul. Kami membuka juga sebagai sarana untuk komunikasi dengan masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Partai Gelora gitu.
Jadi kita buat sebelumnya kita buat flyernya dulu tuh, terus kita sebar, masyarakat lantas mengirim pertanyaan, ada yang mengirim melalui message di akun Facebook, ada juga yang mengirim ke nomor WhatsApp yang kami bagikan. Alhamdulillah minat dari masyarakat cukup besar, banyak banget juga pertanyaan. Berarti boleh dibilang bahwa dalam situasi new normal ini dilakukan Gelora ini adalah new politik gitu ya, politik dan gaya baru gitu ya. Iya, salah satunya. Tetapi kita juga saya juga tetap turun ke lapangan dan terapkan protokol kesehatan gitu, berkunjung ke rumah-rumah tokoh, mengajak mereka untuk bergabung, dan alhamdulillah respon dari tokoh-tokoh masyarakat juga sangat positif begitu. Ini menarik nih buat Agus ya. Bang Aking ini kalau tidak salah dulu sebelum di Gelora ini ada di salah satu partai juga jadi pengurus inti kan ya. Kalau nggak salah di Bendahara, kalau nggak salah, iya Bang? Di Humas. Di Humas ya, intinya bagian dari struktur penting sebuah partai gitu kan. Apa yang kemudian membuat Bang Aking sehingga kayaknya gue pindah nih ke Gelora gitu ya. Jadi hal apa gitu ya? Karena kan orang ini kan pasti punya alasan gitu ya, kenapa dia harus pindah partai. Bahkan mau berjibaku bikin partai dari nol itu nggak mudah kan. Dan otomatis ada banyak resiko yang diambil. Kalau partai yang jelas-jelas partai yang lama kan kalau nggak salah PKS ya. Partai yang lama kan jelas partai yang kemudian papan tengah, lalu kemudian juga sudah lolos PT, parliamentary threshold gitu kan. Sementara Abang sekarang memulai dari nol bersama-sama dengan Gelora. Itu apa yang pengen dicari itu apa gitu ya. Kalau cari kekuatan jelas tidak kuat gitu kan. Karena PKS jauh lebih kuat dari Gelora hari ini gitu kan. Kalau bicara duit, gue juga nggak ngelihat itu gitu loh. Karena masa sih kita bikin partai dapat duit, apalagi dengan ketua partai? Setahu gua kayaknya kita harus keluar duit nih di depan gitu. Jadi apa yang dicari Bang Aking nih sebenarnya? Yang ada habis-habisan ya. Nah, jadi memang kalau yang saya lihat sebenarnya kenapa akhirnya memutuskan untuk pindah partai, ada sebuah visi besar yang ingin dibangun gitu. Ide narasi menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Menurut saya ini sebuah ide yang luar biasa, yang akhirnya membuat saya tertarik untuk bisa bergabung. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa ini satu hal yang utopia begitu. Ini mimpi gitu menjadikan Indonesia kayaknya nggak mungkin banget sebagai gitu kekuatan 5 dunia. Iya, orang melihatnya nggak mungkin banget. Padahal kalau kita melihat analisa dari para tokoh-tokoh ekonomi misalkan yang dari luar, itu malah melihat Indonesia ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Contoh lah misalkan kalau kita lihat analisanya PricewaterhouseCoopers gitu ya, yang menilai bahwa tahun 2030 Indonesia itu GDP-nya itu masuk 5 besar dunia. Itu secara ekonomi. Belum lagi kalau misalkan kita diperkuat juga statement itu oleh IMF misalkan, yang kondisi GDP Indonesia saat ini sudah memiliki 1 triliun US dollar secara ekonomi, dan secara sumber daya manusia pun kita juga memiliki jumlah yang luar biasa. Kita masuk di 5 besar dunia dengan jumlah penduduk terbanyak begitu ya, yang setiap tahunnya terus bertambah. Ini kan kalau misalkan kita dengar lagunya Rhoma Irama gitu ya, yang dulu 165 juta penduduk Indonesia itu kan terus bertambah Pak. Sekarang udah 200-an lebih gitu. Jadi lagu itu udah nggak relevan gitu ya. Bang Haji dengerin tuh lagu udah nggak relevan gitu ya, harus diganti jadi 290 gitu. Jadi setiap tampil nambah terus jumlah penduduknya. Ini satu potensi yang luar biasa tuh buat Indonesia memiliki sumber daya yang begitu luas gitu. Sekarang tinggal pertanyaannya bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada. Makanya Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Bapak Anies Mata menyatakan langit kita ini tinggi, tetapi kadang kita terbangnya terlalu rendah. Tapi gini Bang, gimana nanggapin teman-teman gitu ya, bahkan orang-orang di luar sana. Jadi ya kita kan hidup di masa yang kemudian pertama Indonesia ini kan begitu banyak karakternya, itu satu ya. Yang kedua, kita hidup juga di masa semuanya serba online, sehingga orang itu like and dislike itu cepet banget nyampainya ke kita gitu ya. Jadi nanggapin teman-teman yang kadang-kadang risih dengan yang begini gimana? Karena kan kadang-kadang ngimpi lo 5 besar dunia gitu, utang aja makin menumpuknya. Ini kadang-kadang
yang disikapi oleh teman-teman Gelora Makassar gimana tuh nanggepin orang-orang yang kayaknya rada skeptis dan rada nggak percaya dengan yang begini gitu? Ya, orang skeptis kan sebenarnya karena tidak memiliki pengetahuannya, tidak memiliki ilmunya bagaimana supaya bisa mewujudkan Indonesia menjadi 5 kekuatan besar dunia. Nah, di Partai Gelora, insya Allah itu sudah didiskusikan bersama tentang peta jalan bagaimana menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Bahkan sebenarnya mimpi tentang Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia ini bukan hanya menjadi cita-cita, bukan hanya menjadi visi Partai Gelora. Sudah banyak kalau kita buka berita, googling berita, banyak kok tokoh-tokoh dari Indonesia juga yang menganggap bahwa menjadi kekuatan 5 besar dunia itu Indonesia punya potensi itu. Yang sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimana peta jalannya? Bagaimana cara menuju ke sananya? Mungkin masing-masing punya cara yang berbeda, tetapi ini yang perlu dibangun. Tujuan kita sama dulu tuh. Oke, tapi kayak gini. Sebentar. Oh, ya? Di Gelora ini kita punya proses yang namanya Akademi Manusia Indonesia AMI, dan AMI dan Akademi Kepemimpinan Indonesia API. Nah, AMI dan API inilah yang nantinya akan menjadi pembekalan terhadap kader, anggota dan fungsionaris Partai Gelora untuk bagaimana mengetahui cara menuju ke menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar. Jadi teman-teman ini begitu mereka masuk Gelora juga dibekali ya dengan soft skill dan perangkat hardware-nya untuk memahami peta jalan ini ya. Yes, kita menginginkan kalau di Makassar kita slogannya itu begini, menjadikan Indonesia berpengetahuan, membangun Indonesia dengan pengetahuan. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dipelajari lagi begitu. Makanya di Partai Gelora itu ada salah satu bidang namanya bidang narasi dan literasi. Ini yang mendorong juga kader-kader untuk kembali banyak membaca begitu. Karena pengetahuan ini sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita bangun, pengetahuan itu. Kalau ilmunya ada, insya Allah hal yang tadi menjadi skeptis bagi tapi kayak gini Bang, kan ada banyak juga pertanyaan soal kelahiran Gelora ini jangan-jangan hanya barisan sakit hati gitu ya. Kan kita harus mengakui bahwa ada konflik di dalam dan segala macam itu. Itu Bang Aking cara menanggapi teman-teman yang begini itu bagaimana? Nah, karena saya pelaku begitu ya, saya salah satu orang yang pindah dari partai yang sebelumnya. Secara jujur tidak ada hati yang tersakiti itu tidak ada. Gitu. Tidak ada. Itu mungkin pandangan orang-orang saja gitu. Saya sakit hati karena apa gitu. Nggak ada. Tapi pindahan saya secara personal dan teman-teman di Makassar kalau saya tanya begitu, memang kita melihat ada. Berarti Bang Aking tidak merasa punya konflik begitu keluar dari PKS itu bukan karena konflik, bukan ya? Ada permasalahan internal mungkin di PKS, tetapi bukan secara pribadi bukan permasalahan ya? Hati, bukan karena permasalahan hati, tetapi karena kalau di Makassar itu kemarin permasalahan sistem, lebih kepada permasalahan sistem dan sistem itu tidak bisa lagi kita perbaiki dan di satu sisi kita punya cita-cita besar menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia, makanya Bismillah kemarin kita memilih untuk ayo kita bangun aja partai baru kalau begitu. Jadi lebih memilih bahwa Bang Aking pindah itu bukan karena konfliknya, tapi memang karena persoalan kesamaan narasinya di situ ya. Iya, betul. Itu adalah titik poinnya gitu ya. Semoga ini juga bisa memberikan ini para viewers Agus tentunya penjelasan soal yang begini-begini karena kadang-kadang juga ada banyak nih yang nanya-nanya gitu kan. Oke, next gitu ya. Kita ngelihat ada sosok juga di Gelora ini, Deddy Miswar. Ini kan orang yang kemudian dia dulu pernah di Demokrat Bang ya. Sebelumnya sebelum ke Gelora di Demokrat. Sebelum ke Gelora dia di Demokrat gitu kan. Kira-kira apa nih yang menurut Bang Aking ngebacanya ya. Bahkan di awal-awal coba saya ngelihatnya beliau ini si Deddy Miswar ini bahkan bergabung itu sebagai founder juga, sebagai salah satu pendiri gitu kan. Dan itu nggak banyak, apalagi beliau ini kan kita tahu backgroundnya itu kan dari dunia artis ya, dunia seniman gitu ya, bukan politisi tulen gitu ya. Jadi
ini menarik gitu loh untuk dibicarakan. Meskipun harusnya kita juga bisa ngundang Deddy Miswar, someday mudah-mudahan bisa kecapean ngundang beliau gitu ya. Iya. Jadi, menurut Bang Akin sendiri apa nih kira-kira yang membuat Deddy Miswar ini kok bisa gabung gitu ya? Kalau secara persis mungkin memang harus menanyakan langsung kepada yang beliau ya, tentang apa alasan kita ngeraka-ngeraka aja lah. Saya pikir begini, dan saya cuma satu kali ketemu waktu itu di Jakarta, itu pun juga kita tidak banyak komunikasi waktu itu. Tidak saya tanyakan kenapa alasan dia memilih Partai Gelora, itu saya nggak sempat tanyakan. Tetapi saya pikir karena kesamaan visi tadi, ide besar menjadikan Indonesia ini menjadi 5 besar dunia ini ide menarik begitu. Ini yang membuat saya dan sebagian besar orang-orang yang bergabung di Partai Gelora, termasuk yang menjadi pendiri Partai Gelora ini, melihat bahwa ide ini, narasi yang realistis, dan ini cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. Ini kan harapan kita semua begitu. Nah, seperti itu yang menjadi, saya pikir kalaupun nantinya ditanyakan ke Pak Haji bakal menjawabnya itu. Oke. Nah, untuk yang teman-teman Makassar sendiri lakukan gitu ya, terutama dalam, ini Makassar kalau nggak salah juga mau pilkada Bang ya? Mau pilkada, Desember ya? Gelora juga bagian dari eksponen yang akan terlibat dalam pilkada berarti kan? Kita berupaya untuk bisa berperan aktif, karena kan kita realistis lah, mengingat saat ini belum memiliki kursi ya, jadi memang belum bisa menjadi pengusung ya. Pendukung belum bisa menjadi pendukung, misalnya pengusung. Oke, kira-kira preferensinya sama nggak? Misal kayak gini kan, dulu Bang Aking kan kita tahu dulu pernah di partai yang lama itu kan basisnya Islam banget gitu ya. Mungkin preferensi calon kepala daerahnya itu adalah orang yang memang harus taat dan segala macam gitu ya. Nah sekarang di perahu yang baru ini, preferensi dalam menentukan calon kepala daerah yang bagus itu gimana itu menurut teman-teman Gelora, terutama yang ada di Makassar? Tentunya kita melihat visi dari calon kepala daerahnya juga ya. Kita akan komunikasi dengan semua calon, terus seperti apa mereka ingin membangun kota Makassar nantinya, itu yang akan kita coba komunikasikan. Kesamaan visi sih intinya di situ gitu. Kita tidak terlalu melihat latar belakang agamanya seperti apa. Dan calon-calon yang ada di Makassar saat ini sih memang agama Islam semua begitu. karena memang bukan ini ya, yang menjadi faktor utama dalam hal penentuan kemana nanti Gelora akan berlabuh dan memberikan dukungannya. Tetapi yang perlu kita lihat pertama bagaimana visi dari para calon begitu. Itu saya pikir yang menjadi dasar utama. Dan ini mesin partai ini memang sedang kencang-kencangnya juga ya dalam menyambut pilkada ini untuk bergerak dan rekrutmen relawan gitu ya. Iya, masih sangat ini juga sih ya. Siapa kan belum fix juga nih di calon-calon kepala daerah. Masih sangat labil lah ininya. Masih sangat dinamis begitu ya. Masih bisa berubah-berubah pasangan calonnya. Belum ada proses pendaftaran juga ke KPU, makanya proses komunikasi masih terus dibangun gitu. Yang jelas Partai Gelora Makassar akan coba berperan aktif dalam Pilkada 2020 ini, mengingat kita juga sudah memiliki struktur yang lengkap dan insya Allah akan sangat membantu kandidat ke depannya. Oke. Bicara partai, pasti kita akan bicara soal perebutan kekuasaan. Dan ini kita nggak boleh tidak mengakui gitu kan, pasti gitu ya. Namanya partai politik itu pasti perebutan kekuasaan. Di momentum 2024, terutama teman-teman nanti yang di Gelora Makassar seoptimis apa dalam menatap 2024? Karena begini, ada banyak juga yang kemudian menanyakan PSI saja pernah jatuh terjungkal gitu ya. Yang kemudian ada dulu juga PBB yang partai lama juga terjungkal gitu ya. Terus kemudian ada Garuda, ada Berkarya gitu ya. Dan ini diasosiasikan adalah partai-partai yang kemudian punya mungkin dari sisi finansial itu tidak terlalu problem gitu ya. Tapi mereka pada akhirnya juga tidak lulus PT gitu. Nah,
Untuk teman-teman yang di Makassar atau Sulawesi Selatan deh pada umumnya gitu ya, itu seoptimis apa dalam melihat 2024 begitu? Saya pikir kunci pemenangan 2024 struktur. Makanya kenapa kemarin Partai Gelora tidak memilih untuk membeli SK yang sudah ada, itu karena kita ingin penguatan struktur sampai ke level paling bawah. Makanya karena kuncinya di situ bukan masalah uang ansih begitu ya, tetapi penguatan struktur tadi. Dan kalau saya sih insya Allah target untuk bisa masuk 3 besar itu mestinya bisa terwujud begitu. Kalau 3 besar Indonesia apa 3 besar daerah nih? Untuk Kota Makassar. Oh, untuk Kota Makassar. Ya. Target realistis kita masuk 3 besar lah, insya Allah. Optimis banget nih ya, Makassar ya. Insya Allah. Kita terus bekerja, harus bekerja terus, Pak. Betul. Oke, biasanya kalau masuk di podcast Agus itu ada kita bikin game gitu ya. Jadi ada 3 pertanyaan nanti yang harus dijawab oleh Bang Aking dan ini harus cepat gitu. Dia pilihan ganda aja 1, 2, nanti abang pilih yang mana gitu ya. Bukan matematika tapi kan? Hah? Bukan matematika ya? Bukan. Ini pertanyaan sederhana doang gitu ya. Pertanyaan sederhana doang gitu ya. Nanti ada 3 pertanyaan buat Bang Aking. Oke. Yang pertama, Indonesia lolos 5 besar dunia atau lolos dari COVID-19? Harus dipilih. Lolos COVID-19. Kenapa? Padahal tadi ngomongnya kita soal 5 besar dunia loh. Kenapa harus lolos COVID? Indonesia 5 besar dunia itu peta jalannya sudah ada. Oh iya, oke. Salah satu syarat untuk menuju ke sana kita selesaikan dulu isu kesehatan. Oke. Masuk nih. Ini realistis nih. Kesehatan selesai, masalah ekonomi selesai, jadi kita bisa mewujudkan Indonesia menjadi 5 besar dunia. Padahal itu sulit loh pertanyaan itu kan. Satu adalah soal ideologi, yang satu adalah soal keselamatan, gitu ya. Karena peta jalannya sudah ada. Jadi tapi ternyata dia tetap punya jalan keluar. Oke lah, gua salut nih. Nggak salah nih berarti kalau orang milih dia ketua lebih susah. Oke. Yang kedua, ini kayaknya gampang sih. Dan Bang Hakim pasti cepat aja jawabnya. Gelora atau PKS? Gelora. Oke lah, yang ini nggak perlu dideskripsikan, nggak perlu dijelaskan ya. Cukup teman-teman. Kalau saya PKS bakal heboh ya. Oh, iya. Oke, terakhir. Jokowi atau Prabowo? Jokowi. Kenapa tuh? Dia presiden kan? Ini nanya apa? Presiden RI kan? Iya. Presiden RI Jokowi, bukan Prabowo, Pak. Berarti nggak suka Prabowo loh? Enggak, kemarin saya milih 2 kali dia bertarung, saya milih Prabowo. Nah, terus kenapa sekarang jawab Jokowi? Saya pikir pertanyaannya siapa Presiden RI? Oh iya. Sebenarnya sih jawab ini juga paling tepat adalah Jokowi memang. Karena jawab Jokowi berarti sudah jawab, berarti sudah menyaingi Prabowo. Kan Prabowo Menhan sekarang. Iya kan? Jadi sama aja, kubunya itu udah. Jadi tidak ada lagi persoalan apa yang lagi ramai kemarin, cebong dan kampret sudah nggak ada lagi. Karena dua-duanya sekarang berukun gitu ya. Dan sila untuk menjadi 5 besar dunia, jangan lagi kita coba mengkotak-kotakan gitu, masyarakat lah. Itu yang paling kita penting. Saatnya sudah harus berkolaborasi. Oke, terakhir Bang, yang ini pertanyaannya mungkin rada serius gitu ya. Tapi memang harus dijawab dan ini lagi booming gitu ya. Menurut Bang Aking, apa yang terjadi dengan persoalan RUU HIP? Dan harusnya kita sebagai anak muda dan kaum milenial ini apa yang harus dilakuin gitu? Karena banyak anak muda kita yang sebenarnya tidak mengalami pergulatan itu. Mungkin kalau Bang Aking, Agus itu kan memang lahir di masa transisi. Kita pernah mengalami masa Orde Baru. Tapi kan ada banyak teman-teman milenial yang kemudian mereka lahir ya juga sudah pasca reformasi gitu ya. Sudah makanya disebut sebagai kaum milenial, kaum Z gitu kan. Nah ini menurut Bang Aking dengan polemik RUU HIP ini bagaimana nih sebenarnya kaum milenial bisa menyikapi? Kalau kita membaca draftnya, kemarin saya kebetulan sudah membaca draft RUU HIP, sebenarnya tujuannya bagus.
karena mau menata tentang ideologi Pancasila. It's good, tidak ada yang salah dengan Pancasila dan itu sangat baik. Yang menjadi pertanyaan banyak kalangan adalah konten dari draft RUU tersebut. Ada beberapa bunyi pasal yang sebenarnya tidak perlu masuk di dalam draft RUU tersebut. Misalkan pasal 7 yang membahas tentang Trisila dan Ekasila. Saya pikir itu tidak perlu masuk karena jelas judul RUU-nya sendiri kan ideologi Pancasila. Kenapa harus dikerdilkan lagi menjadi Trisila dan Ekasila? Itu satu. Terus misalkan yang menjadi polemik juga kan tidak dicantumkannya TAP MPRS 25 tahun 1966 dalam hal poin mengingatnya begitu. Nah ini saya pikir memang dalam penyusunan RUU HIP ke depan DPR harus mendengar lebih banyak lagi dulu sebelum menjadikan dia sebagai undang-undang. Bisa mengundang ormas-ormas, bisa mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang terkait purnawirawan, terus dari ormas-ormas yang ada untuk membahas bagaimana RUU HIP yang mampu mewakili seluruh masyarakat Indonesia begitu. Jadi undang-undang kan harusnya mampu menjadi pemersatu gitu ya. Dan yang saya soroti juga tentang urgensi dari RUU HIP ini. Kenapa terkesan sangat terburu-buru untuk diterbitkan begitu. Padahal saat ini ada hal yang jauh lebih urgen untuk menjadi perhatian pemerintah, penanganan masalah COVID ini begitu. Ini mestinya mampu menjadi saya pikir tepat ketika kemarin akhirnya pemerintah menyarankan DPR untuk menunda dulu pembahasan RUU HIP, dan dalam proses penundaan itu saya berharap sih DPR mampu untuk membahas lagi, terus tadi mendengar lagi masukan-masukan dari masyarakat. RUU HIP bagus, cuman tinggal masalah kontennya saja yang perlu kita perbaiki. Konten yang harus diperbaiki berarti itu Bang Aking ya. Dan untuk kaum milenial nih, apa nasihat Bang Aking nih terhadap hal ini dan juga untuk nasib politik Indonesia ke depan? Saya pikir teman-teman milenial perlu lebih aware lagi terhadap permasalahan isu-isu yang ada di sekitar kita. Terus saya pikir milenial sekarang juga sudah sangat melek politik begitu ya. Kenapa saya sampai bilang begitu? Kemarin kita lakukan proses rekrutmen dan dari data yang saya lihat ini banyak milenial yang bergabung ke Partai Gelora gitu. Mungkin mereka melihat bahwa Partai Gelora menjadi salah satu tempat mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka, dan saya malah senang melihat ternyata teman-teman milenial punya perhatian juga terhadap politik, karena memang ini masalah ke depan seperti apa kan milenial juga, bagaimana masa depan mereka yang akan menentukan. Salah satunya untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan terjun ke dunia politik, karena kebijakan pembangunan ke depan disusun oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu. Mereka harus mampu terjun di dunia itu gitu. Oke, makasih Bang Aking atas podcast yang luar biasa pada pagi hari ini, dan juga tentunya ini bisa jadi booster semangat buat teman-teman milenial dalam menyikapi politik. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita semuanya, dan konten ini kita akan pertahankan tergantung teman-teman nanti bagaimana responnya gitu ya. Karena saya ada beberapa konten Bang di YouTube gitu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, dan terima kasih buat Bang Aking dalam sesi wawancara yang luar biasa ini, dalam pencerahan yang tentunya sangat kita perlukan gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini kita jauh lebih baik lagi dan Indonesia benar-benar bisa yang kata Bang Aking tadi, maju menjadi 5 kekuatan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.